Sepulang sekolah, adik perempuan itu memotret untuk kaknya. Tiba-tiba sebuah rak besi jatuh dari atas gedung. Itu langsung dicolokkan ke bahu kakaknya. Setahun kemudian pada peringatan kematian kakak perempuan Tommy. Ketika adik Kiko baru saja akan meniup lilin peringatan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jadi ayah keluar untuk membuka pintu. Baru buka pintunya. Ialah putrinya yang sudah meninggal, Tommy. Kiko tidak percaya sekarang. Karena kakak perempuannya telah meninggal tepat di depannya. Tapi yang aneh adalah, orang tua tidak ada sedikit keraguan sama sekali. Sebaliknya, dia memeluk Tommy dan menangis. Setelah itu, orang tua selalu menurut dan memanjakan Tommy. Tetapi tiba-tiba Tommy marah lagi. Dia menuntut agar orang tuanya segera pergi membeli daging sapi premium dan anggur premium. Orang tuanya selalu mendengarkannya, jadi mereka segera pergi membeli. Tapi adik perempuan Kiko merasa sangat aneh. Memanfaatkan waktu ketika Tommy sedang mandi. Dia mengintip kakaknya untuk melihat apa yang salah. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Itu bahkan lebih aneh terhadap orang tuanya. Kiko melihat sang ayah menjilati rambut Tommy. Dia juga mengatakan itu adalah bentuk nostalgia untuk putrinya. Lihat kelakuan aneh ayahnya. Kiko hanya bisa pergi. Lalu dia melangkah keluar. Ibu membakar semua foto lama. Setelah dia bertanya, dia tahu bahwa ini adalah kehendak Tommy. Hal-hal itu tidak berguna lagi. Bukankah saya sudah di sini? Kiko ingin mendapatkan foto-foto kembali. Itu sebabnya dia bertarung dengan Tommy. Akhirnya mendorong Tommy jatuh ke pagar. Sang ayah melihat itu dan melangkah untuk menamparkan Kiko. Tommy bahkan berdiri di samping untuk mengatakan secara provokatif, "Ayah, sepertinya adik perempuan perlu dididik." Jadi Tommy memberi ayahnya cambuk untuk memukul Kiko. Ayah yang memegang cambuk memiliki ekspresi yang lebih menakutkan. Sang ibu bahkan pergi untuk mengikat Kiko. Ayah memukul punggung Kiko dengan cambuk. Kiko tidak tahan dengan rasa sakitnya sehingga dia jatuh ke tanah. Tapi hal ini belum berakhir. Saat Kiko sedang berendam di bak mandi, tiba-tiba Tommy bergegas masuk. Dia melompat turun dan beri Kiko ciuman. Kiko kemudian mendorong rambut sutra panjangnya ke belakang. Dia membiarkan Kiko melihat luka di bahunya. Tiba-tiba luka itu menjulurkan sebuah lidah merah panjang. Membuat Kiko sangat takut sampai membeku. Pakaiannya masih belum pakai dan langsung berlari keluar. Dia memberitahu orang tuanya bahwa kakak perempuannya bukan manusia. Tapi orang tuanya tidak percaya padanya sama sekali. Bahkan menamparnya 2 kali. Tapi sekarang Tommy bertingkah seperti sangat tidak senang. Jadi siapa yang sedang menonton klip ini cepat suka dan bagikan ya. Jika tidak malam ini dia akan datang ke rumahmu untuk mencari Anda. Saat ini, orang tuanya sangat bingung. Sangat sulit bagi putri mereka untuk kembali ke rumah. Orang tuanya tidak ingin dia pergi. "Aku harus kembali." "Kembali kemana? Bukankah ini rumahmu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Perhatikan baik-baik, putrimu tidak secantik seperti aku." Sang ayah tiba-tiba marah. Dia mengeluarkan sebuah pisau. Dia mengeluarkan pisau dan menikam Tommy dari belakang. Dia bahkan menikam berkali-kali, juga mengatakan jangan pergi. Kemudian orang tuanya mulai sembunyikan mayat. Sang ayah di dapur memotong tubuh Tommy menjadi beberapa bagian. Sang ibu membuang kepala Tommy ke tempat sampah. Setelah keluar memberitahu Kiko saatnya pergi ke sekolah. Lalu dia pergi untuk menyiapkan kotak makan siang untuk Kiko. Tiba-tiba remah-remah daging Tommy jatuh ke kotak makan siang. Ibunya bahkan tidak peduli. Hari ini guru mengumumkan ada seorang siswa baru telah tiba. Yang aneh adalah siswa ini terlihat persis seperti Tommy. Bahkan tahi lalat di samping mata tidak berubah sedikit pun. Ini membuat Kiko merasa sangat takut. Awalnya, kakak perempuannya telah meninggal secara tak terduga setahun yang lalu. Kemarin dia juga dibunuh oleh tangan ayahnya. Mungkinkah ini benar-benar kakak perempuannya? Saat istirahat makan siang, Kiko sedang bersiap untuk makan nasi. Baru saja membuka kotak makan siang dan di dalamnya ada 9 kepala kecil Tommy. Kepala-kepala itu terus bertanya pada Kiko. "Kamu sudah menonton klipku secara gratis, sudahkah kamu like untukku atau belum?" Kiko berkata, "Huhu, aku sudah like."
Kiko sangat takut sehingga dia membuang seluruh kotak makan siang ke tempat sampah. Tapi Kiko baru saja pergi belum lama. Kemudian sahabatnya pergi ke tempat sampah dan menemukan kotak mengerikan itu. 9 lidah Tommy langsung masuk ke mulutnya. Hal ini belum berakhir. Ayah sedang berada di rumah, dia tiba-tiba melihat. Kepala Tommy perlahan terbang keluar dari tempat sampah. Di bawah pesonanya, sang ayah sekali lagi mengambil pisau. Berdiri di jendela menatap istrinya dengan mata galak. Karena agar Tommy bisa segera menumbuhkan tubuh, sang ayah mengambil kaviar kelas atas untuk memberi makan gadis itu. Tapi Tommy tidak tertarik dengan hidangan ini. Dia menyuruh ayah untuk mengambil pisau yang diletakkan di tempat ibu. Setelah itu, keluarkan daging dan berikan kepada Tommy makan, hanya dengan begitu baru bisa menumbuhkan tubuhnya. Kiko merasa bahwa kakak perempuan Tommy adalah monster. Setelah dia pergi ke studio foto, dia menemukan sesuatu tempat yang menakutkan di foto. Ada jerawat besar di leher murid pindahan baru ini. Tommy ini adalah kakak perempuan monsternya. Tiba-tiba sahabat Kiko datang mencarinya. Dan beritahu Kiko bahwa dia telah mendapat teman baru. Setelah mengatakan itu, dia mulai memamerkan jerawat besar di bahunya. Dia bahkan ingin mencium Kiko. Saat ini, sahabatnya telah dirasuki oleh Tommy. Kiko sangat takut. Dia dengan cepat berlari keluar. Kiko berlari seperti terbang keluar. Dia ingin mencari teman untuk meminta bantuan. Dan siswa laki-laki di asrama laki-laki semuanya duduk tercengang. Karena pada siang hari mereka semua bertemu dengan Tommy yang tidak biasa. Ketika Kiko baru saja pergi, sahabatnya mengejarnya. Tapi laki-laki di sini seperti terkena mantra. Semuanya dikendalikan oleh Tommy. Ambil gunting memotong pohon. Lalu letakkan gunting di leher sahabatnya. Siswa laki-laki ini memegang gunting untuk memotong pohon besar. Bidik tepat tenggorokan teman wanita itu dan potong. Kepalanya langsung putus. Kiko ketakutan hingga wajahnya memucat. Saat dia berlari ke ruang kelas. Tapi dia melihat seorang siswa laki-laki. Di tangannya sedang memegang pisau untuk menusuk Tommy. Dia mengatakan kepada Kiko. Selalu ada sebuah suara di kepalanya. Menyuruhnya untuk harus membunuh Tommy. Tepat ketika mereka berdua sedang berbicara, Tommy dibangkitkan sekali lagi. Kali ini, dia bahkan sangat intim dengan pria itu. Kiko benar-benar tidak tahan lagi. Dia menikam Tommy dan siswa laki-laki itu sampai mati pada saat yang sama. Apakah Anda pikir itu sudah berakhir? Kiko baru saja berbalik kepalanya. Kemudian menemukan tubuh tanpa kepala sahabatnya bergegas menuju. Dia akhirnya berhasil melarikan diri ke rumah serbaguna. Tetapi dia melihat kepala Tommy lagi. Itu terbang dari tempat sampah. Semua jenis Tommy mengelilinginya. Hal yang paling menakutkan adalah Tommy ingin mencium Kiko. Pada saat ini teriakan terdengar. Kiko terbangun di tempat tidur. Dia yang sangat lelah keluar. Orang tuanya sudah selesai menyiapkan sarapan. Untungnya, ini hanya cuma mimpi. Sebenarnya Kiko tidak punya kakak perempuan. Dia juga bukan anak kandung dari orang tuanya. Kenyataannya, dia ditolak oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan Crush juga tidak peduli padanya. Orang tuanya juga membencinya. Tidak ada perasaan sama sekali. Karena merasa sangat tidak puas. Jadi dia akhirnya membayangkan dia punya seorang kakak perempuan. Dia pikir semua itu disebabkan oleh kakak perempuannya. Orang yang membuatnya kehilangan semua cintanya. Hanya ketika kakak perempuan terbunuh, maka dia akan memiliki cinta. Ketika Tommy ingin melewati dunia fantasi menuju kenyataan, ayahnya tiba-tiba mulai memakan rambut lagi. Ibunya juga mulai mengambil pisau. Pada titik ini, dia akhirnya secara resmi bertemu Tommy. Dia mulai membunuh orang. Kemudian orang tuanya dibunuh secara tragis. Sahabatnya juga tercabik-cabik. Crushnya tidak bisa menghindari bencana. Tommy ada di mana-mana sekarang. Kiko tidak punya tempat lain untuk pergi lagi. Pada akhirnya Kiko hanya bisa berdiri tak bergerak. Air matanya jatuh membiarkan Tommy masuk ke tubuhnya. Pagi keesokan hari, Kiko berpakaian seksi untuk pergi keluar. Sekarang dia baik menjadi Kiko maupun menjadi Tommy. Dia berada di tengah jalan yang ramai. Dia ditangkap oleh seorang pria berkacamata dengan sangat cepat. Kiko tersenyum lembut dan mengikutinya. Tapi 1 detik kemudian,
Pria berkacamata ini menggunakan pisau untuk membunuhnya. Di mulutnya terus berkata, "Aku benar-benar tidak akan membiarkan pria lain mendekatimu." Kiko melihat cermin yang terpantul dari muka Tommy. Sepertinya telah ada seseorang membutuhkanmu sekarang. Tommy tertawa sekarang. Kiko juga tertawa. Pada saat ini, Kiko yang mencela diri sendiri akhirnya merasakan apa itu cinta. Kata ini mungkin pernah Anda lihat. Tapi tidak yakin itu bisa diketik.